samping gue pas lagi tidur. Gue takut, mana sampai gue peluk lagi pocongnya, dikira guling sama gue. Gue masih gemeteran sampai sekarang. Pin, jangan-jangan itu pocong yang semalam. Ah, maksudnya pocong di mana? Benar kata si Kevin. Gimana kalau ntar malam kita sengajain nongkrong di luar? Kalau itu beneran pocong paparhan, pasti ntar malam bakalan ada lagi. Ya udah deh, gasken. Nah gitu dong, gue cuma mau buktiin aja kalau itu beneran pocong paparhan atau bukan. Pokoknya nanti pas pocongnya muncul, kalian jangan lari dan inget-inget suaranya mirip kagak sama paparhan. Jamal, kamu mau kemana? Mau berburu pocong, Pak, sama anak-anak. Ah, Bapak nggak salah dengar, maksudnya gimana? Di kampung si Uut sekarang lagi ada pocong yang gentayangan, Pak. Semalam Bapak si Dugong sampai pingsan dinampakin pocong. Terus si Dugong sama si Kevin juga dinampakin pas malam-malam. Tadi pagi si Uut juga dinampakin pocong di kamarnya, Pak. Kok bisa sih pocong dari mana? Ih, panjang deh ceritanya. Ntar Jamal ceritain aja kalau udah pulang. Sekarang anak-anak udah nungguin. Oh, ya udah, hati-hati ya. Iya Pak, Jamal boleh bawa si Bagong enggak? Kali aja dia bisa bantu sesuatu gitu nanti. Jangan Jamal, dia mau nyari duit malam ini. Bapak lagi butuh duit. Ibu kamu katanya mau beli rumah baru. Oh ya udah deh, Jamal pergi ya. Dugong, kamu mau kemana? Jangan kemana-mana dong. Bapak takut kalau cuma berdua di rumah sama ibu kamu. Gimana kalau nanti ada pocong lagi? Kagak Pak, Dugong ada di depan sama anak-anak mau begadang sambil main game. Kalau ada apa-apa mah teriak aja atau telepon ya. Beneran ya, beneran. Ntar taunya lu di kampung sebelah lagi, di rumah si Jamal. Kagak, buset, beneran cuma di depan. Ada si Jamal juga noh sama si Uut, si Kevin. Ya udah deh, ya udah. Ini kita mau sampai jam berapa di sini? Buset, baru juga sejam. Ini baru jam 9, Ut. Udah ngantuk kali dia. Bukan ngantuk, gua cuma bosen. Mendingan di rumah sambil rebahan di kasur. Belum lagi sambil nonton TV. Mana kagak digigit nyamuk juga kalau di rumah mah. Ya udah atuh, di rumah aja, jangan di luar kayak saya. Guys, serius ini suaranya dari belakang, tapi gua gak berani nengok. Buset, gua merinding cuy. Guys, diem guys. Iya gak sih suaranya kayak paparhan, cuma yang ini menggema aja gitu. Ini gak ada yang berani nengok ke belakang apa? Kagak Pin, males gua ngeliat mukanya. Enggak berani nengok kan? Itu pocongnya guys. Diam kalian, diam, jangan ada yang lari. Pak Farhan. Tolongin saya Dugong, Kevin, Jamal, Uut, tolongin saya. Saya mau ketemu istri saya. Saya mau minta maaf. Saya menyesal. Tolongin saya. Maksudnya gimana, Cong? Gimana ini? Gua takut. Di mana istri saya? Saya mau ketemu dia. Saya mau minta maaf. Saya tersiksa. Saya kepanasan. Kalau ini beneran pocong paparhan, datang aja ke si Dudung sana. Jangan datangin orang-orang yang ada di sini. Jangan ganggu orang-orang yang ada di sini. Mereka nggak tahu apa-apa. Iya, sana lo setan, pakai ganggu bapak gua segala lagi. Pakai nampakin depan gua segala lagi lo setan. Pakai cosplay jadi guling segala lagi, ikutan tidur sama gua. Kalian jangan macam-macam.
kok jadi banyak? Buset, gimana ini kalau kita diapa-apain? Jangan takut guys, ini cuma manipulasi setan aja biar kita takut sama dia. Makin kita berani, pasti dia makin ngilang. Apa lo setan, dipikir gua takut sama lo, ha? Apa gue minta bantuan sama Kak Suke ya buat ngatasin ini? Mal, jangan dong, kalau bapak gua tahu ntar dia marah. Soalnya dia paling anti sama dukun-dukunan. Dia nggak percaya sama yang gituan. Apa kita temuin si Dudung aja ya ngomongin soal ini? Gimana pun juga ini kan arwah bapaknya dia. Ntar gimana kalau si Dudungnya malah ngamuk? Dia kagak bakalan terima kalau bapaknya dibilang jadi pocong. Yang ada ntar lu babak belur sama dia, Pin. Iya juga sih, tapi solusinya gimana nih? Masalahnya itu pocong keliaran di mari guys, ngeganggu banget kata gua mah. Gue nggak bisa ngasih solusi lain sih selain minta bantuan sama Kasuke. Gimana dong kalau mau ke rumah Kasuke? Gue bisa nganter malam ini juga. Ya gimana ya, bapak gua kagak bisa ditinggal lagi. Dia parno banget sama kejadian kemarin malam. Kalau ketahuan gua pergi pasti ngamuk dia, kasihan. Itu kakak gua yang teriak. Ayo buruan ke sana. Pak, tolongin saya. Saya mau ketemu istri saya. Saya mau minta maaf. Saya tersiksa, Pak. Kepanasan. Kamu pikir saya akan tertipu dengan muslihat kamu? Tidak ada orang meninggal yang gentayangan. Kamu hanyalah jin yang menyerupai almarhum Pak Farhan. Sebaiknya kita bicarakan ini ke keluarganya Pak Farhan, ke istrinya atau ke si Dudung. Meskipun kita nggak percaya sama yang namanya arwah gentayangan, tapi setidaknya keluarga Pak Farhan bisa mendoakan almarhum Pak Farhan kalau kita kasih tahu soal ini. Mungkin saja semenjak Pak Farhan meninggal, mereka nggak mengirimkan doa sama sekali untuk Pak Farhan. Ibu pikir mereka bakalan percaya kalau kita sekarang ngomongin ini? Mereka juga pasti nggak terima kalau kita bicara soal ini. Mendingan sekarang kita abaikan saja gangguan-gangguan ini. Siapapun yang melihat pocong lagi, jangan diceritakan dan abaikan saja. Anggap saja seolah tidak ada apapun yang terjadi. Tapi Om, gimana kalau gangguannya semakin menjadi-jadi? Barusan kita di luar dinampakin lagi Om, mana tadi pocongnya banyak banget. Iya Om, seenggaknya kita berusaha untuk menghentikan teror ini. Kita bicara aja dulu sama keluarga Pak Farhan. Urusan mereka mau percaya atau enggak, biar jadi urusan mereka. Menurut saya gangguannya udah parah banget ini. Tadi aja si Uu tidur ditemenin pocong. Tapi kalian coba pikir baik-baik, gimana perasaan keluarga Pak Farhan kalau kita bilang Pak Farhan jadi pocong? Udah mah mereka masih dalam keadaan berduka, kita datang ngasih kabar yang nggak masuk logika. Yang ada hubungan kita malah jelek sama keluarga Pak Farhan nantinya, cuma gara-gara pocong yang nggak jelas asal-usulnya. Emang Om yakin kita bisa mengabaikan gangguan-gangguan ini? Kemana-mana diteror pocong, lagi ngapain didatengin pocong, lagi itu disamperin pocong, lagi ini dideketin pocong. Kalau aku sih nggak bisa ya. Gini aja deh, kalau Om nggak mau ngomong ke keluarganya Pak Farhan, biar kita aja berempat yang datang ke sana dan ngomongin ini semua. Gak apa-apa dah, kita sampai sana nggak diterima dengan baik juga. Yang penting kita udah ada usaha buat nyelesain ini. Pak Uut, Assalamualaikum Pak. Pak Uut, tolong buka pintunya. Waalaikumsalam, kamu kenapa Dung? Pak, tolong bantu saya Pak. Saya gak tahu mau minta bantuan sama siapa. Saya udah capek Pak didatengin pocong terus tiap malam. Pocong itu selalu minta tolong sama saya Pak. Saya takut, saya nggak kuat. Mana pocong itu selalu ngaku-ngaku bapak saya Pak. Dung, kita ke dalam dulu deh sambil tenangin diri kamu dulu. Nanti ceritanya di dalam ya. Sekarang di sini banyak orang, Dung. Kamu nggak usah takut. Sekarang kamu boleh cerita apa yang membuat kamu setakut ini. Pak, saya selama ini didatengin pocong semenjak bapak saya meninggal. Kok bisa? Maksudnya kok bisa kamu didatengin pocong bertepatan dengan setelah meninggalnya bapak kamu? Saya juga nggak tahu Pak. Pocong itu selalu menyebut-nyebut nama saya. Dia selalu ngaku-ngaku arwah bapak saya. Dia juga selalu nyariin ibu saya, katanya mau minta maaf. Pocong itu juga selalu bilang kalau dia kepanasan dan kesakitan Pak. Saya nggak ngerti, saya takut. Saya bilang ke ibu saya pun dia nggak percaya sama sekali. Saya takut Pak, apalagi saya tinggal sendiri di rumah. Tinggal sendiri? Emangnya ibu kamu kemana Dung?
Ibu sekarang tinggal di kampung nenek, Bu. Ibu nggak mau balik lagi ke sini katanya. Dia mau tinggal di sana. Waktu bapak meninggal pun dia nggak pulang sama sekali. Kok bisa ibu kamu kayak gitu, Dung? Ini semua karena kesalahan Dudung dan bapak, Bu. Dudung sama bapak udah bikin ibu kecewa. Saking kecewanya ibu, waktu bapak meninggal pun dia nggak datang. Maaf Dung, kalau boleh tahu kesalahan yang lu sama Pak Farhan lakuin apa ya? Kok ibu lu bisa sampai segitunya? Dan mungkin aja setelah lu cerita kita bisa bantu buat selesain semuanya, termasuk teror pocong yang selama ini mengganggu elu. Gimana ya? Saya nggak enak mau ceritanya, saya takut. Maaf sebelumnya Dung, apa ini ada hubungannya sama pencalonan bapak kamu sebagai caleg? Iya Pak, gara-gara itu sebenarnya. Tapi kalau lu nggak mau cerita, kita nggak tahu gimana caranya bantuin elu, Dung. Setelah lu ceritain semuanya, gue yakin kita pasti nemu solusinya dan bisa bantuin elu. Dung, kalau kita boleh jujur nih ya, kita juga didatengin sama pocong yang ngaku-ngaku jadi Pak Farhan. Yang pertama banget diganggu itu bapaknya si Dugong. Dia dinampakin di depan rumahnya malam-malam sampai pingsan. Abis itu gua sama si Dugong juga dinampakin. Tadi pagi si Uut masih tidur, dia didatengin juga sama pocong Pak Farhan. Tiba-tiba pocong itu ada di samping dia pas lagi tidur. Terus tadi juga kita berempat dinampakin di luar sebelum lo datang ke sini. Belum lagi masih anget barusan kita semua yang dinampakin sama pocong di dalam rumah ini, Dung. Kalian serius kalau kalian tahu pocong itu ngaku-ngaku arwah bapak gue? Kenapa kalian gak bilang sama gue? Kita nggak enak mau bilang sama kamu Dung, takut kamu tersinggung dan nggak bisa menerima. Ditambah juga kita semua tahu kalau orang yang udah meninggal itu nggak mungkin gentayangan. Yang selama ini gangguin kita itu sebenarnya jin yang menyerupai bapak kamu. Saya percaya Dung kalau bapak kamu sekarang sudah tenang di sisi Allah, nggak mungkin gentayangan. Dung, mendingan gini deh, sekarang lu ceritain dulu semuanya. Ada masalah apa yang sebenarnya terjadi di keluarga lu, biar kita bisa bantu selesaikan sekarang juga. Dung, ceritain aja ya, kamu gak usah takut dihakimi. Kita semua di sini mau bantu kamu, gak ada yang bakalan nyalahin kamu kok. Ibu janji kita semua bisa menyimpan rahasia tentang masalah keluarga kamu dan kita bisa bantu selesaikan. Kalau ibu kamu masih gak mau dengerin kamu, nanti ibu bantu supaya ibu kamu bisa maafin kamu. Asal kamu janji setelah masalah ini selesai, kamu harus berubah ya Dung. Kamu harus menjadi anak yang baik dan hidup dengan baik sama ibu kamu. Iya Bu, saya janji saya mau berubah. Saya nggak akan mabuk-mabukan lagi. Saya nggak akan berjudi lagi. Saya nggak akan kecewain ibu saya lagi. Iya Dung, ibu percaya sama kamu. Sekarang kamu ceritakan semuanya ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi supaya kita selesaiin masalahnya sekarang. Jadi gini Pak, Bu,